Teman-teman sekalian, sebenarnya boleh enggak sih seorang wanita melakukan sembelihan atau menyembelih hewan kurban sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki? Apakah ada pantangan atau tidak? Baik, kita akan melihat pendapat Imam Syafi'i berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, kita masih akan membahas tentang ibadah kurban pada momen Idul Adha. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada pembahasan boleh tidak seorang wanita melakukan proses sembelihan hewan kurban. Teman-teman sekalian, sebenarnya secara umum bahwa ibadah kurban mulai dari proses penyembelihannya, mulai dari proses pencincangan daging-dagingnya itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Baik orang dewasa maupun anak-anak, semuanya boleh melakukan asalkan semua itu didasari atas kemampuan. Maka mudahnya bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama untuk mengurusi hewan kurban mereka sendiri. Artinya perempuan boleh menyembelih, perempuan boleh mencincang-cincang daging yang sudah disembelih, dan sekaligus proses pembagian semuanya itu boleh dilakukan oleh perempuan sebagaimana laki-laki gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita menukilkan satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana juga yang dikutip oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Beliau, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Wa dzibhu man ataqa dzibha min imra'atin haidin wa sabiyyin minal muslimin ahabbu ilayya min dzibhin nasrani wal yahudi." Kata beliau, sembelihan yang dilakukan oleh perempuan dalam keadaan haid sekalipun dan anak-anak kecil dari kaum muslimin, selama mereka mampu melaksanakan sembelihan secara baik, ahabu ilayya itu lebih saya sukai daripada min dzibhin nasrani wal yahudi, dibandingkan itu sembelihan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Baik teman-teman sekalian, maka syarat menjadi orang yang menyembelih hewan kurban baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak itu yang penting mampu gitu. Nah, karena bicara masalah mampu menyembelih itu juga nanti berkaitan tentang adab dan akhlak kita kepada hewan yang kita sembelih, yaitu berkenaan tentang proses penyembelihan yang cepat mati dan menghindari unsur penyiksaan terhadap hewan yang disembelih tadi. Maka bicara masalah perempuan boleh menyembelih atau tidak, itu juga nanti kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau engkau sedang melakukan proses sembelihan, maka carilah cara yang paling baik dalam menyembelih. Lah, proses menyembelih yang baik itu salah satunya adalah menjadikan hewan yang disembelih itu cepat mati. Nah, itu kembali kepada orang-orang yang ahli dalam hal penyembelihan. Maka bicara masalah ahli bidang penyembelihan itu tidak pandang apakah dia laki-laki maupun perempuan. Bahkan kalau yang melakukan laki-laki sekalipun atau kaum pria sekalipun, tapi kalau dia tidak ahlinya menyembelih, maka sebaiknya jangan melakukan. Kenapa? Karena itu nanti akan ada unsur penyiksaan kepada hewan yang disembelih. Mamanya kita menyembelih kemudian dalam prosesnya itu malah nggak mati-mati. Ada rasa trauma kita yang menyembelih sehingga justru hewan yang kita sembelih itu merasa tersiksa. Dan itu tentu tidak baik menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sudah mewanti-wanti, wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau engkau menyembelih atau melakukan proses penyembelihan, maka lakukanlah penyembelihan itu dengan cara yang terbaik gitu. Baik teman-teman sekalian, artinya tadi kalau ada perempuan ingin melakukan proses sembelihan hewan kurban yang mereka punya, maka itu lebih bagus. Asalkan didasari pada kemampuan, bukan sekedar mau, tapi benar-benar mampu. Sehingga nanti ada kesunahan menjalankan ibadah kurbannya mendapatkan pahala, dan sekaligus proses penyembelihan yang terbaik juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau perempuan itu mampu, maka lakukanlah sembelihan sebagaimana yang bisa dilakukan. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.